Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tahajud membuat hidup jadi sukses dunia dan akhirat. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, orang yang rajin melakukan ibadah malam wajahnya bersinar cerah. Tidak sedikit pelaku sholat tahajud merasakan kehebatan ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hal ini karena di dalamnya terdapat sebuah rahasia tersembunyi yang bisa membuat kita mudah dalam meraih sukses hidup. Dengan bangun pada sudut malam hari, yaitu di malam terakhir, semua doa yang terlantun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedudukan kita dapat diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Seorang muslim pasti mendambakan kedudukan yang mulia dan terpuji. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menggapainya adalah dengan istiqomah melakukan sholat tahajud. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah, sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat ke-79. Berdasarkan sumber ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat tahajud terbukti memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dapat mempercepat tercapainya cita-cita, dapat memudahkan rezeki, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Demikian kehebatan-kehebatan sholat tahajud tersebut. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah absen dalam melaksanakan sholat tahajud meski dalam keadaan sakit. Apalagi jika tidak sempat mengerjakan pada malam hari, Rasulullah akan menggantinya pada siang hari, yaitu melaksanakan sholat duha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakanlah sholat tahajud, karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu kisah khalifah yang mengajarkan sholat tahajud ini adalah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang terkenal adil. Ini setiap malam selalu bangun dari tidurnya dikala semua orang terlelap, lalu dia mencari masjid yang ditinggalkan orang. Di situ dia melaksanakan sholat tahajud sebanyak yang dia mampu. Selain kisah Umar bin Abdul Aziz, ada pula kisah seorang sufi, Imam Al-Junaid. Dia juga selalu mengisi malam-malamnya dengan sholat tahajud. Suatu ketika, sufi abad ke-7 Masehi, Hasan Basri, ditanya oleh seseorang, "Mengapa engkau rajin melakukan
ibadah malam atau qiyamul lail? Wajahnya bersinar cerah. Sufi menjawab, karena mereka telah meluangkan waktu untuk Allah sehingga mereka mendapatkan cahaya Sang Pencipta. Ibadah pada umumnya memang disyariatkan pada malam hari, khususnya sholat. Hanya ada 2 sholat pada siang hari, yakni zuhur dan asar. Sholat ketika mentari tenggelam lebih banyak dari itu. Ada sholat maghrib, isya, dan subuh. Belum lagi sholat sunnah seperti witir dan tahajud. Khusus di bulan Ramadan terdapat sholat tarawih. Semuanya dilaksanakan saat mentari terbenam. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dirikanlah sholat subuh setelah matahari terbenam hingga gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dalam ayat ini lebih spesifik lagi, Allah menegaskan, dirikanlah sholat tahajud pada sebagian malam sebagai ibadah tambahan. Pada ayat terakhir, kata asa ayab'asaka itu kata-kata yang digunakan Allah melantik Muhammad sebagai nabi. Kata-kata itu bukanlah kata sembarangan. Allah berfirman, Allah menggunakan kata itu menghargai mereka yang bersujud pada malam hari. Pada ayat itu Allah menggunakan kata wa minal laili, yaitu pada sebagian malam, bukan wa mina hari atau pada siang hari. Di ayat lain Allah menyebut kata Lailatul Qadar, yaitu malam Qadar, bukan Naharul Qadar atau siang Qadar. Malam merupakan waktu yang tepat untuk beribadah. Secara harnian, malam adalah kegelapan setelah tenggelamnya mentari. Secara majazi, malam adalah kerinduan, kehangatan, kepasrahan, keindahan, dan kekusukan. Dalam arti lain, malam adalah tawakal, dingin, sejuk. Malam kerap menggambarkan ketenangan, kepasrahan, dan kedamaian. Pada malam hari, kecerdasan lebih dominan dibandingkan rasional. Masa lebih dominan pada malam hari. Sebaliknya, pada siang hari, akal menguasai alam pikiran. Ketegasan menjadi dominan ketimbang kelembutan. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, setelah diamalkan dan direnungkan lebih mendalam, sholat tahajud merupakan kunci sukses dunia akhirat. Sebagaimana halnya fungsi kunci sebagai pembuka sesuatu, maka kunci yang bernama sholat tahajud ini pun dapat membuka banyak hal. Ada banyak pekerjaan yang bisa terselesaikan di waktu tersebut. Namun lebih utama, tentu saja itulah saat yang paling asyik untuk beribadah dan bermunajat kepada Sang Pencipta. Dengan melaksanakan sholat tahajud, berarti kita berusaha memposisikan diri menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita harapkan akan dipenuhi Allah. Begitu pula apa yang kita khawatirkan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini berlaku di dunia maupun di akhirat. Sama seperti halnya sepasang kekasih yang saling mencintai dan setia terhadap pasangannya. Apa yang diinginkan pasangannya, dia akan penuhi, dan apa yang tidak disukai pasangannya pasti akan dihindarkannya. Senada dengan ayat tersebut,
Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tahajud juga dapat memberikan rasa aman. Dari Ibnu Mas'ud menuturkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya Allah tertawa terhadap dua orang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudu dan melakukan sholat tahajud. Allah berfirman kepada malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan ini? Lalu mereka, para malaikat menjawab, wahai Rabb kami, ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada di sisimu pula. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, jelaslah dari beberapa keterangan tersebut memberikan gambaran betapa sholat tahajud ini merupakan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan bangun lebih awal, maka semua pekerjaan akan terselesaikan dengan cepat, tidak menumpuk pekerjaan, hingga kita dapat lebih menikmati waktu dengan longgar tanpa terburu-buru. Tugas kantor, rumah tangga, sekolah, dan sebagainya dapat terselesaikan tepat waktu. Begitu juga hubungan dengan akhirat. Melalui tahajud kita dapat lebih dekat dengan Allah Ta'ala, dapat berdoa dengan khusyuk, dapat mempertajam insting kebaikan, dan merasakan ketenangan batin yang mengarah kepada kemuliaan. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, kemuliaan seseorang terletak pada sholatnya pada malam hari dan sikapnya menjauhi apa yang ada pada tangan orang lain. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah memberikan nasihat, janganlah kalian meninggalkan sholat malam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sakit atau lelah, beliau sholat dalam keadaan duduk. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, maka orang yang senantiasa istiqomah akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, semoga kita dapat melaksanakan sholat tahajud terus-menerus secara istiqomah. Yang terpenting dalam kita beribadah hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini menjadi manfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.